Menjelang pergantian tahun baru, publik dikejutkan dengan mantan Presiden Indonesia yang ketujuh, Bapak Joko Widodo. Jokowi menjadi 5 tokoh dunia yang terkorup versi OCCRP. OCCRP sendiri merupakan organisasi non-pemerintah yang berpusat di Amsterdam, Belanda. Sejumlah pemimpin dunia masuk ke dalam daftar finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. Nama Jokowi menjadi salah satu dari 5 nama tokoh dunia yang mendapatkan paling banyak nominasi dari pembaca, jurnalis, juri serta jaringan dari OCCRP secara global. Finalis-finalis yang menerima paling banyak dukungan tahun ini adalah Presiden Kenya William Ruto, mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, pengusaha India Gautam Adani. Dikutip dari publikasi yang diterbitkan di situs resmi OCCRP, Selasa 31 Desember 2024. Berikut profil kelima tokoh dunia yang masuk dalam kategori terkorup pada tahun 2024 beserta pencapaiannya. Urutan kelima tokoh terkorup ditempati oleh pengusaha asal India yang bernama Gautam Adani. Taipan Gautam Shantilal Adani, lahir 24 Juni 1962, adalah raja miliarder asal India. Ia merupakan pendiri sekaligus ketua dari Grup Adani, sebuah perusahaan Ahmedabad berbasis konglomerat multinasional dalam pengembangan dan operasi pelabuhan di India. Adani juga adalah presiden ketua dari Yayasan Adani, yang terutama dipimpin oleh istrinya, Priti Adani. Dari 4 Oktober 2022, kekayaan ia mencapai 132,1 miliar dolar berdasarkan Forbes dan 120 miliar dolar berdasarkan Bloomberg. Dia juga memegang gelar orang terkaya di India serta Asia. Berdasarkan kedua data tersebut, ia menjadi orang kedua terkaya di dunia di bawah Elon Musk, pemilik Tesla. Posisi keempat diraih oleh mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan rekan-rekannya saat ini terlibat dalam jaringan gugatan hukum yang rumit, dengan jumlah total kasus yang menjeratnya telah melampaui 100. Kasus-kasus ini mencakup berbagai tuduhan serius, termasuk pembunuhan, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan masih banyak lagi. Ini kasus terbaru melibatkan Ibu Hasina, beberapa mantan menteri, anggota parlemen, dan sejumlah wartawan. Pengaduan tersebut mencakup genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 8 dari kasus ini telah dirujuk ke Pengadilan Kejahatan Internasional, sementara sedikitnya 92 kasus telah diajukan di berbagai kantor polisi di seluruh negeri, sehingga totalnya menjadi lebih dari 100 kasus. Satu kasus melibatkan tuduhan penculikan dan penghilangan paksa. Sementara di urutan ketiga dinobatkan kepada Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Ahmed Tinubu menang dalam pemilihan Presiden Nigeria yang sangat kontroversial. Siapakah politisi kawakan ini dan mengapa ia secara luas dianggap sebagai penentu kemenangan? Semboyan kampanye Presiden Bola Tinubu adalah Emi Lokan, dalam bahasa aslinya Yoruba Giliran Saya. Pada tanggal 1 Maret, ia muncul sebagai pemenang dalam pemilihan untuk memimpin negara demokrasi dengan penduduk terbanyak di Afrika. Sedangkan posisi runner-up diduduki oleh mantan Presiden Indonesia ke-7, yaitu Joko Widodo yang merupakan ayah dari Wakil Presiden Indonesia saat ini, Gibran Rakabuming Raka. Dari hasil penelusuran media Kompas Index, tingkat korupsi di Indonesia naik turun. Dan yang paling menonjol kegagalan Jokowi dalam memberantas korupsi, salah satunya adalah kilatnya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, si KPK, pada 2019. Revisi Undang-Undang KPK, ini benang merahnya bisa dinilai oleh publik, ada benang merah di situ, bahwa memang ada upaya dari pemerintah Presiden Jokowi untuk melemahkan KPK secara kelembagaan melalui revisi Undang-Undang KPK, jelas Diki.
Selain revisi Undang-Undang KPK, faktor lain yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi adalah pemecatan puluhan pegawai KPK karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), ditambah pimpinan KPK pada 2019 sampai 2022 yang bermasalah. Firly Bahuri yang menjabat sebagai Ketua KPK pada 2019 sampai 2023 sempat melakukan beberapa pelanggaran kode etik, termasuk terjerat kasus dugaan suap terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sementara itu, sang puncak klasemen dimenangkan oleh Presiden Kenya William Ruto. Presiden Kenya William Ruto jadi finalis tokoh paling korup. Presiden Kenya William Ruto menjadi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi versi OCCRP dengan pemilih terbanyak. Presiden Kenya William Ruto menjadi finalis tokoh dunia kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Ruto memperoleh suara terbanyak dengan lebih dari 40.000 orang yang memilihnya. Berdasarkan laporan OCCRP, anak-anak muda di Kenya berunjuk rasa selama berminggu-minggu pada Juni dan Juli 2024 menuntut agar Ruto mengundurkan diri. Aksi unjuk rasa itu dipicu dengan disahkannya undang-undang keuangan yang kontroversial. Bukan hanya itu, kondisi pengangguran di tingkat usia produktif dan kemarahan terhadap pemerintah mereka yang korup. Itulah deretan tokoh dunia yang masuk dalam kategori pemimpin terkorup di musim ini. Semoga tahun depan Indonesia tidak menduduki puncak klasemen. Terima kasih telah menonton. Tetap gunakan data dalam berargumen. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Wassalam.